badan usaha milik desa, memang nanti yang perlu kita ketahui bahwa BUMDes ini hadir bukan sebagai usaha bisnis penuh, mendorong aktivitas ekonomi perekonomian yang ada di kawasan pedesaan. Kalau hanya BUMDes hanya orientasinya laba saja, maka tidak jauh berbeda dengan usaha-usaha yang lain yang ada di pedesaan. Usaha perorangan, usaha kecil UKM itu membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa atas penggunaan dana yang digunakan oleh badan usaha milik desa. Ini hanya sebagian kecil, tapi prinsip dasarnya adalah bagaimana dana yang dikucurkan oleh pemerintah desa itu bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi pedesaan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Heru. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai akuntansi Bapak Ibu. Tapi akuntansi yang bisa kita gunakan di badan usaha milik desa untuk melaporkan kondisi atau kinerja keuangan dalam satu periode tertentu, itu digunakan untuk pengambilan keputusan Bapak Ibu. Nah, pengambilan keputusan apa yang dimaksud? Pengambilan keputusan mengenai alat ukur kinerja keuangan Bapak Ibu dalam keberlanjutan BUMDes ke depannya seperti apa, terutama mendengarkan permasalahan-permasalahan di lapangan yang dihadapi, khususnya modal ya Pak ya. Oke. Nanti kita bisa tampung untuk kita bisa melakukan going concern atau keberlanjutan dari acara PKM ini. Bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut. Ini harus disahkan berdasarkan informasi yang ada di bukti transaksi tersebut. Begitu juga dengan kwitansinya nggak ada tanda tangan penerimanya, berarti jangan dicatat. Kita masih belum tahu ini penerimanya benar udah nerima atau belum, gitu ya. Saya Cynthia, perwakilan dari YAFI. Ibu sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk saya ini sekarang. Yang pertama itu menurut Ibu setelah diadakan di PKM ini efek apa nih yang bisa kami berikan kepada rekan-rekan perangkat desa terkait pengelolaan? Sebetulnya saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Yansi yang telah menyelenggarakan PKM mengenai pengelolaan aset desa, khususnya bagi desa Mandala Mekar ya. Sebetulnya tentang aset desa ini memang kita sudah lama ya di desa, tapi untuk pengelolaan aset desa ini memang dibutuhkan untuk pelatihan yang seperti yang dilaksanakan oleh Universitas Yasi ini, karena dalam pengelolaan aset desa itu dianggap enteng, padahal sebetulnya rumit dan sangat penting gitu ya. Makanya dengan adanya pelatihan pengelolaan aset desa ini jelas pasti mau ada perubahan ya, baik itu dalam pengelolaan aset desa dari segi administrasinya atau dari segi pengelolaan lainnya. Yang jelas bagi kami Desa Mandala Mekar mungkin ini lebih menambah wawasan gitu untuk lebih tertata lagi dalam pengelolaan aset desa. Ada rencana dari perangkat desa terkait pengelolaan aset
pengelolaan aset desa ke depannya, apa ada perubahan yang hal-hal manual jadi terkomputerisasi gitu? Harus ada perubahan ya, karena kan tujuan kita untuk mengikuti sosialisasi atau pelatihan seperti ini kan kita ingin ada perubahan ya, jelas. Nah, yang jelas kami pasti akan melaksanakan penata usaha dalam pengelolaan aset desa yang tadinya manual ya, kita kan harus mengikuti zaman gitu, harus terkomputerisasi. Tentang kegiatan ini gue ada pesan dan kesannya loh gitu. Untuk kegiatan ini yang jelas kami sangat berterima kasih sekali ya. Dengan adanya kegiatan ini tentu wawasan dan pengetahuan kami jadi bertambah gitu. Kami jadi lebih tahu bagaimana cara pelaporan aset gitu, cara identifikasi aset gitu. Mungkin pesannya ya semoga nanti ke depannya ada lagi kegiatan-kegiatan semacam ini, baik untuk pengelolaan aset atau pengelolaan keuangan, atau mungkin untuk lembaga-lembaga yang lainnya kayak ada PKK Karang Taruna. Kami tunggu kegiatan selanjutnya. Jadi semoga setelah diadakan kegiatan ini jadi bisa menambah uang buat jenis kita semua, semoga perangkat desa juga bisa mengambil ilmu Iya. terus bisa diterapkan juga di kemudian hari. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Kecamatan Cimenyan cerdas, Desa Mandala Mekar bersatu untuk maju. Kabupaten Bandung pedas. Kecamatan Cimenyan cerdas, Desa Mandala Mekar bersatu bersama untuk maju.